dijuluki sebagai ekonomi digital terbesar di antara negara-negara Asia Tenggara. Indonesia telah menunjukkan pertumbuhan ekonomi digital yang signifikan. Dari sebelumnya 40 miliar US dollar pada 2019 menjadi 70 miliar US dollar pada 2021. Dengan peningkatan internet di Indonesia sebesar 20% sejak munculnya pandemi coronavirus pada tahun 2019 lalu. Pemerintah Indonesia semakin optimis bahwa ekonomi digital dapat berkontribusi hingga 150 miliar US dollar terhadap pertumbuhan ekonomi pada tahun 2025. Pertumbuhan ekonomi digital Indonesia bergantung pada berbagai aspek lainnya, termasuk aspek perlindungan konsumen. Dalam hal ini, pemerintah Indonesia juga telah menegaskan bahwa perkembangan ekonomi digital negara harus selalu memperhatikan perlindungan konsumen, karena perlindungan konsumen mempengaruhi tingkat kepercayaan mereka dalam bertransaksi. Perlindungan data pribadi merupakan salah satu masalah di Indonesia yang harus segera diselesaikan, karena jumlah kasus terkait data pribadi terus meningkat. Sementara peraturan perundang-undangan yang membahas masalah ini masih tersebar di berbagai sektor dan berada di bawah berbagai otoritas. Hal ini dapat menyebabkan kebingungan dan upaya yang kurang fokus dalam memberikan perlindungan data pribadi bagi konsumen. Pada sektor telekomunikasi dan informasi yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik data pribadi, menyatakan bahwa setiap data tentang seseorang, baik yang teridentifikasi dan atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik dan atau non-elektronik. Lalu diatur pula dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang pelindungan data pribadi dalam sistem elektronik, yang menyatakan bahwa data pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya. Pada sektor jasa keuangan, diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan dan perubahannya, yang menyatakan bahwa bank dan pihak terafiliasinya wajib menjaga kerahasiaan informasi mengenai nasabah penyimpan dan tabungannya, kecuali informasi tersebut diperlukan untuk tujuan tertentu yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992. Contohnya untuk perpajakan, proses pidana atau gugatan perdata antara bank dengan pelanggan. Selain itu, diatur pula dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1 Tahun 2013 tentang perlindungan konsumen, sektor jasa keuangan, dan surat edaran OJK tentang kerahasiaan dan keamanan data atau informasi pribadi konsumen, yang menyatakan bahwa perlindungan konsumen mencakup penerapan prinsip keamanan dan kerahasiaan informasi atau data konsumen. Pelaku usaha di sektor jasa keuangan, misalnya bank, perusahaan sekuritas, perusahaan asuransi, perusahaan pembiayaan, dan pegadaian, dilarang memberikan data atau informasi konsumennya kepada pihak ketiga, kecuali penyediaan data atau informasi tersebut berdasarkan persetujuan tertulis konsumen dan atau diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan. Pada sektor perdagangan, diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang perdagangan melalui sistem elektronik, yang menyatakan bahwa setiap data pribadi diperlakukan sebagai milik pribadi orang atau pelaku usaha yang bersangkutan. Juga mewajibkan pelaku usaha untuk menyimpan data pribadi sesuai dengan standar yang berlaku untuk perlindungan data pribadi. Data pribadi tersebut meliputi 1. Data pribadi harus diperoleh secara jujur dan sah. Yang kedua, data pribadi harus digunakan sesuai dengan tujuan perolehannya. Yang ketiga, data pribadi yang diperoleh harus akurat dan terkini. Dan yang terakhir, data pribadi harus diproses sesuai dengan hak pemilik data. Pada sektor layanan kesehatan, diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan dan perubahannya, yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kerahasiaan kondisi medis dan pribadinya yang diungkapkan kepada penyedia layanan kesehatan. Selain itu, diatur pula dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang praktik kedokteran,
yang menyatakan isi rekam medis pasien adalah milik pasien dan kerahasiaan rekam medis harus dijaga oleh dokter, dokter gigi, dan pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan. Salah satu kasus besar mengenai pelanggaran data pribadi di Indonesia yaitu yang melibatkan Tokopedia. Sekitar 91 juta data pengguna dan 7 juta data pedagang dibocorkan dan dijual oleh peretas harga 74 juta rupiah di forum dark web yaitu Empire Market. Data pribadi yang bocor yaitu nama, email, nomor telepon, tanggal lahir, jenis kelamin. Terlepas dari klaim peretas bahwa data lain juga termasuk, Tokopedia mengumumkan bahwa data pembayaran dan kata sandi tidak termasuk dalam data yang diretas. Meskipun telah ada berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perlindungan data pribadi di Indonesia, namun tampaknya belum ada yang mampu memberikan perlindungan menyeluruh atas hak dan kepentingan konsumen terkait privasi dan data pribadinya. Ketiadaan peraturan yang komprehensif ditambah dengan minimnya tindakan pencegahan teknis membuat konsumen di Indonesia rentan terhadap pelanggaran data pribadi, seperti kebocoran data dan penyalahgunaan data pribadi.